Halo semuanya, selamat datang di Explainer kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas AWS Audit Manager Cheat Sheet. Gini ya, urusan kepatuhan cloud atau compliance itu sering banget jadi mimpi buruk yang bikin stres banyak tim IT. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal ubah cerita itu. Kita akan ambil spesifikasi teknis AWS yang kaku dan padat itu, terus kita sulap jadi panduan visual yang super jelas dan gampang banget dipahami. Jadi kalau Anda lagi siap-siap buat ujian sertifikasi AWS tingkat lanjut, atau kebetulan ditunjuk buat mimpin persiapan audit di perusahaan dalam waktu dekat, nah Anda ada di tempat yang tepat banget. Yuk langsung kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari menyembuhkan pusingnya urusan audit, lanjut ngebahas konsep-konsep intinya, lalu masuk ke fitur dan data otomatis. Setelah itu kita lihat siklus hidup penilaiannya, dan terakhir soal harga dan keamanan. Tapi sebelum masuk ke teknisnya, jujur deh, pernah nggak sih jantung Anda rasanya mau copot pas ada email notifikasi jadwal audit kepatuhan tahunan masuk? Kita semua tahu persis betapa capeknya ngumpulin bukti secara manual. Bayangin, harus melototin ribuan baris log berjam-jam, ngambil screenshot konfigurasi server satu-satu, tektokan email yang nggak ada habisnya sama berbagai tim, sampai nusun dokumen ke spreadsheet raksasa yang rentan banget sama human error. Coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak waktu, produktivitas, atau bahkan kewarasan yang udah dikorbankan buat metode tradisional yang super manual ini. Masuk ke bagian pertama, mari kita lihat gimana caranya menyembuhkan sakit kepala akibat audit ini. Nah, di sini letak kehebatan AWS Audit Manager. Misinya itu benar-benar jadi jawaban buat semua rasa sakit yang barusan kita bahas. Ini adalah layanan fully managed, yang secara harfiah mengotomatiskan pengumpulan bukti audit Anda. Kunci utamanya di sini adalah pergeseran cara kerja. Alih-alih panik ngumpulin data manual pas akhir tahun atau mepet deadline auditor, sistem ini ngasih Anda validasi otomatis yang jalan mulus terus-menerus di latar belakang. Alat ini bakal proaktif mengaudit penggunaan AWS Anda setiap hari buat memangkas resiko. Hasilnya, tim engineering dan compliance Anda bisa stop ngerjain tugas admin yang berulang, nggak gampang kelelahan, dan bisa kembali fokus ke inisiatif strategis yang beneran ngedorong laju bisnis. Sekarang di bagian kedua, kita harus paham dulu nih konsep-konsep intinya, biar makin mantap. Konsep pertama, dan yang jadi pondasinya adalah framework atau kerangka kerja. Biar gampang, bayangin ini kayak blueprint waktu Anda bangun rumah. Ini wadal besarnya yang ngatur semua aturan dan metrik yang mau Anda buktikan ke auditor. Asyiknya, AWS manjain banget kita di sini dengan nyediain berbagai framework standar yang udah siap pakai. Kalau Anda urusan sama data kartu kredit, tinggal pakai framework PCI DSS. Di industri kesehatan, ada HIPAA. Buat klien korporat, SOC 2 siap dipakai. Tapi ya, tiap perusahaan kan beda-beda. Jadi kalau Anda punya standar keamanan internal yang unik, Anda bebas banget kok buat bikin framework custom Anda sendiri. Turun satu level lebih detail, framework tadi kita pecah jadi yang namanya kontrol atau kontrol. Ini adalah aturan spesifik atau persyaratan yang kalau digabungin ngebentuk framework besar tadi. Contoh klasiknya nih, yang sering banget keluar di ujian keamanan. Sebuah kontrol mungkin mewajibkan agar autentikasi multifaktor atau MFA aktif buat semua user root tanpa kecuali. Sama kayak framework, AWS udah nyediain ratusan kontrol standar bawaan. Tapi balik lagi, Anda punya fleksibilitas penuh buat nentuin kontrol khusus sesuai kebijakan perusahaan Anda. Terus, gimana caranya blueprint dan aturan-aturan ini hidup dan nggak cuma jadi tumpukan dokumen? Disinilah assessment atau penilaian beraksi. Ini dia mesin aslinya. Assessment itu terjadi waktu Anda ambil framework tadi, menerapkannya ke account atau layanan AWS spesifik Anda yang kita sebut scope atau ruang lingkup, dan pada dasarnya Anda menyalakannya. Begitu aktif, sistem ini nggak pernah tidur. Dia bakal terus memantau, mengevaluasi, dan ngumpulin bukti di latar belakang tanpa Anda sadari. Jadi Anda selalu standby dan siap ngadepin audit kapan aja. Konsep inti terakhir, dan sejujurnya ini yang paling dicari-cari dan diteliti sama auditor manapun, adalah evidence alias bukti. Ini tuh garis finishnya. Di mata auditor, kalau nggak ada bukti tertulisnya, ya berarti itu nggak pernah terjadi kan? Bukti adalah data aktual yang nggak bisa dibantah. Bisa berupa screenshot konfigurasi firewall atau catatan log akses dari bulan lalu yang berhasil dikumpulkan sama mesin assessment kita. Ini dokumen nyata yang ngebuktiin kalau kontrol keamanan Anda nggak cuma keren di atas kertas, tapi bener-bener jalan dan efektif di dunia nyata. Lanjut ke bagian ketiga. Mari kita bedah fitur-fiturnya dan gimana data otomatis ini bekerja. Buat Anda yang lagi siap-siap ujian sertifikasi AWS, wajib banget ngerti bedanya dua jenis bukti ini.
Di satu sisi ada automatic evidence atau bukti otomatis. Ini sih benar-benar keajaiban komputasi awan, di mana audit manager narik data teknis langsung dari berbagai log AWS tanpa Anda perlu ngapa-ngapain. Di sisi lain ada manual evidence atau bukti manual. Nah, ingat ya, nggak semua hal di dunia korporat bisa diotomatisasi. Dokumen fisik atau kebijakan non-teknis, misalnya struktur organisasi, sertifikat training karyawan, atau PDF pedoman perusahaan, itu semua tetap harus Anda atau tim Anda unggah sendiri ke dalam sistem audit manager. Terus, dari mana sih audit manager ini narik data teknisnya secara real time? Dia nggak kerja sendirian loh. Sistem ini terintegrasi langsung sama 4 layanan pemantauan inti AWS. Pertama, dia nyedot data dari AWS CloudTrail. Ini ibarat CCTV buat akun Anda yang ngelacak semua panggilan API. Kedua, dia pakai AWS Config buat nangkep status terkini dan snapshot konfigurasi resource Anda. Ketiga, dia ambil temuan keamanan penting langsung dari AWS Security Hub. Dan keempat, dia bahkan terhubung ke AWS License Manager buat mastiin Anda nggak ngelanggar batas lisensi software pihak ketiga. Keren kan? Nah, sekarang kita bahas fitur yang benar-benar game changer buat kepatuhan perusahaan besar. Namanya Common Controls. Konsepnya simple. Tulis sekali, pakai berkali-kali. Fitur brilian ini bisa menghemat ratusan jam kerja tim Anda. Kenapa? Karena dia pinter banget mencegah pengumpulan bukti yang double-double. Misalnya nih, Anda lagi diaudit buat HIPAA, PCI DSS, dan SOC 2 sekaligus. Dan ketiganya butuh bukti enkripsi data. Dengan Common Controls, satu bukti enkripsi yang ditarik sistem bakal otomatis dipetakan buat menuhin syarat di ketiga framework tadi secara bersamaan. Ini efisiensi tingkat tinggi. Masuk ke bagian 4, kita akan lihat siklus hidup penilaian secara operasional. Coba kita visualisasikan alur kerja sehari-harinya. Proses ini punya 5 langkah logis. Pertama, Anda pilih framework yang mau dipakai. Kedua, dan ini krusial banget, tentukan scope atau ruang lingkupnya, akun atau layanan AWS mana aja yang masuk radar audit. Ketiga, aktifkan assessment, di mana sistem mulai otomatis narik log dan bukti. Keempat, tim Anda tinggal mereview bukti yang udah terkumpul dan ngasih approval, patuh atau enggak. Dan kelima, tinggal klik generate report. Dalam sekejap, sistem bakal bikin laporan final yang rapi, ditandatangani secara kriptografis, dan siap langsung diserahkan ke meja auditor eksternal Anda. Gampang banget. Terakhir, bagian 5. Kita harus ngebahas hal yang nggak kalah penting, esensi keamanan, dan tentu saja harga. Ngomongin data audit itu kan ngomongin hal yang super sensitif ya. Tapi tenang, Anda bisa bernapas lega. Bukti yang dikumpulkan layanan ini sifatnya immutable, artinya kebal terhadap modifikasi. Sekali disimpan, nggak ada satupun yang bisa ngubah atau merosaknya. Bahkan admin tertinggi sekalipun, datanya juga dienkripsi berlapis pakai kunci KMS Anda, dan aksesnya dikunci rapat pakai IAM Service Linked Roles. Ditambah lagi, ini terintegrasi sama Event Bridge, jadi Anda bisa pasang alerts otomatis buat memantau semua event audit secara real time. Tentu aja, ngelola infrastruktur cloud pasti ujung-ujungnya soal budget. Gimana biayanya? Kabar baiknya, nggak ada biaya lisensi bulanan yang mahal. AWS pakai model bayar sesuai pemakaian. Anda cuma dikenakan $1,25 untuk setiap 1.000 penilaian sumber daya. Sebagai catatan, satu penilaian itu dihitung setiap kali sistem berhasil menarik, mengevaluasi, dan menyimpan satu potong bukti spesifik untuk satu resource. Jadi, Anda benar-benar cuma bayar sesuai aktivitas audit aktual yang jalan, nggak ada biaya terselubung. Tapi tunggu, ada kabar yang jauh lebih menggembirakan. Apalagi kalau Anda masih mau coba-coba dulu. AWS ngasih insentif yang lumayan banget. Semua pelanggan baru otomatis dapat 35.000 penilaian sumber daya per bulan, murni gratis, selama 2 bulan pertama. Kuota gratis sebesar ini benar-benar ngasih ruang buat tim Anda buat tes layanan ini, jalanin simulasi pakai berbagai framework di lingkungan non-produksi, dan ngerasain langsung hemat waktunya otomatisasi ini, sebelum Anda perlu ngeluarin anggaran sepeser pun. Nah, sebagai profesional cloud, kita tetap harus hati-hati. Perhatikan baik-baik tips ujian ini, karena ini juga jebakan nyata yang sering bikin dompet jebol. Kalau Anda mengaktifkan framework yang masif dan kompleks kayak NIST atau FedRAMP di akun skala besar, jumlah penilaian sumber daya bisa berlipat ganda secara eksponensial dalam hitungan hari. Kenapa? Karena sistem ini didesain buat ngecek setiap resource individu, entah itu ribuan instance EC2 atau bucket S3, terhadap setiap kontrol yang relevan setiap harinya. Kalau Anda asal pilih dan nggak ngebatasin skop audit dengan sangat spesifik, tagihan Anda bisa tiba-tiba meroket tinggi banget. Sebagai penutup explainer kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan bareng tim. Dengan semua otomatisasi canggih, fitur common controls yang cerdas, dan penyimpanan bukti immutable tadi, seberapa cepat Anda siap buat mulai nerapin konsep ini?
Bayangin aja, audit kepatuhan tahunan yang tadinya bikin stres, panik, dan kacau balau, kini berubah jadi proses operasional otomatis yang rapi dan jalan santai di latar belakang tanpa ganggu kerjaan harian Anda. Masa depan kepatuhan itu adalah otomatisasi. Makasih banyak udah gabung buat membedah materi hari ini, dan semoga sukses besar mengotomatisasi lingkungan AWS Anda.